Shalom, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Sesuai konteksnya, seorang janda termasuk dalam golongan yang lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Maka perikopa Injil hari ini, Lukas bab 7 ayat 11-17, memberikan gambaran yang jelas bagaimana situasi janda dalam kisah ini. Janda itu menjadi semakin lemah karena harapan satu-satunya untuk masa depan sudah hilang dengan kematian anak laki-laki tunggalnya. Bisa jadi janda itu sudah berada di titik tanpa harapan, kehancuran luar dalam. Yesus yang datang mengubah segalanya. Janda itu menjadi berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Yesus di hadapan orang banyak menampakkan kuasanya atas kematian. Dengan kata-kata yang penuh kuasa, Yesus memberi perintah kepada anak yang sudah meninggal agar bangkit. Dan demikianlah yang terjadi, semua orang yang hadir melihatnya. Yesus melakukan itu di pintu gerbang kota, tempat keluar masuk seseorang dari dan menuju ke kota. Pemuda yang meninggal hendak dibawa keluar dari kota, hendak dipisahkan dari ibunya. Namun Yesus yang datang menjadikan semuanya kembali. Sang ibu janda tidak jadi dipisahkan dengan anak laki-laki tunggalnya. Keselamatan datang atas janda itu. Tidak hanya itu, keselamatan juga datang kepada semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Fokus dalam pembicaraan ini bukan pada peristiwa kebangkitan anak muda itu. Fokus dalam perikopa ini adalah Yesus yang menjumpai janda yang ditinggal mati anak laki-lakinya. Alasan Yesus membangkitkan anak muda itu bukan karena ia kasihan pada anak itu, tetapi Yesus melihat janda itu dan tergeraklah ia akan belas kasih pada janda itu. Janda itu kiranya tidak banyak mengenal Yesus. Bukan dia yang meminta kepada Yesus agar kondisinya dihidupkan kembali. Juga tidak terjadi dialog antara janda itu dengan Yesus. Yesuslah yang mempunyai peran aktif untuk datang dan menjumpai janda itu. Kasih Yesus kepada mereka yang lemah melahirkan kebangkitan dan harapan baru bagi mereka yang mau terbuka menerima kesepakatan darinya. Bagi kita, Yesus tidak pernah tinggal diam membiarkan kita berada dalam situasi tanpa harapan. Seperti ia datang kepada janda itu, Yesus juga selalu datang kepada kita dan menyapa kita. Situasi tanpa harapan dan kesedihan yang mendalam akhirnya menutup mata kita akan hadirnya Yesus dalam peristiwa itu. Namun bukan berarti Yesus tidak datang dan mendekati kita. Ia datang dan selalu memberi harapan baru akan kehidupan. Apa yang perlu kita lakukan ketika dalam titik lemah, adalah menerima pengalaman itu, namun sekaligus memperkenankan Allah hadir dalam pengalaman itu. Biarkanlah dalam ketidakmengertian kita Allah berkarya dalam diri kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana jalan pikiran dan rencana Allah. Menerima pengalaman yang tidak enak menjadi jalan yang paling baik untuk tetap bertahan, untuk tetap hidup dan membangun harapan masa depan dengan lebih baik. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk mampu bertahan dalam situasi sulit dalam hidup kami. Kuatkan iman dan harapan kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Semoga kami senantiasa mampu untuk merasakan kehadiran dan kasih sayang-Mu. Tuhan, kuatkan kami yang seringkali lemah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.